Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropika Lubis dengan NIM 22035037. Di sini saya akan menampilkan hasil mengajar saya dengan model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Teori asam basa menurut Arrhenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini belajar dengan Ibu kan? Iya, Bu. Hari ini apa kabar semuanya, Linda? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Udah sarapan belum? Belum. Loh, kok belum? Nggak sempat, Bu. Maksudnya pagi. Oh ya, maaf ya Linda. Hari ini kita akan belajar kimia. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, coba dicek dulu kebersihannya. Sudah, Bu. Apakah pelajaran pada pagi hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketuanya dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada semuanya, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita memasuki materi, tahu nggak hari ini kita mau belajar materi apa? Masa-masa, Bu. Oke, benar. Ya. Untuk Anda semuanya masih ingat gak materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Apa coba? Sifat-sifat asam basa, Bu. Siapa yang tahu? Ya. Baiklah, di sini Anda semua yang tahu sifat-sifat umum asam basa siapa? Saya, Bu. Oke, coba Yolanda. Kalau asamnya bereaksi dengan logam tertentu, Bu. Terus juga asamnya bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat, Bu. Ada lagi yang lain? Oke, juga pernah, Bu. Oke, Bulan. Asam itu memiliki rasa masam, Bu. Sedangkan setelah kedua asam itu menyebabkan perubahan warna pada zat, Bu. Oke, untuk sifat umum basa siapa yang tahu? Ya Bu. Oke, selanjutnya coba sebutkan. Memiliki rasa pahit, Bu, dan rasa licin, contohnya seperti sabun. Ada yang lain? Bu, Yang good. masa menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Yang kedua, Bu, larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik. Oke. Di sini ada yang tahu contoh dari asam dan basa? Coba sebutkan, Tiara. Contoh asam yaitu asam cuka, asam jeruk, kalau basa sabun. Oke. Selain dari sabun apa aja lagi? Oke, gak ada yang tahu ya, biar Ibu kasih tahu. Jadi contoh dari basa ada seperti soda kue, terus ada baking soda, terus ada pare. Tahu? Pernah nggak makan pare? Pernah. Gimana rasanya? Pahit. Jadi sekarang materi kita ini akan berkaitan dengan sifat umum dan asam basa ini ya. Pernah nggak kalian makan seperti gambar di depan ini? Pernah. Gimana rasanya? Enak. Enak ya? Tapi bikin sakit perut kan? Iya. Kalau kita sakit perut, jadi obatnya itu ada apa? Bilantan. Ini bilantan ini termasuk asam atau basa? Asam. Oke, yang ini apa? Asam. Oke, jadi siapa sih yang sering makan yang asam sama yang pedas? Saya, Bu. Nanti sakit lambung ini obatnya ya. Iya, Bu. Oke, Ibu juga sakit lambung ya. Oke, selanjutnya kerjakan tugas ini di depan Anda semuanya. Ibu kasih waktunya 10 menit ya. Baik, Bu. Sudah siap, Bu? Oke, sudah siap. Nilainya masih di atas rata-rata ya, Diki. Nanti kita ulang lagi ya. Ya, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian teori asam
Lewis. Ini tahu siapa? Tahu dong? Udah tahu dong? Ya, benar. Nah, di sini kan ada gambar ya. Siapa yang mau mengerjakannya ke depan? Reaksinya. Oke, Tiara maju. Itu yang bahasanya siapa? Oke, Lana maju. Oke, ini tahu kan siapa? Tahu. Di sini juga ada gambar. Siapa yang mau maju ke depan? Saya Bu. Oke, Putri. Di sini juga ada bahasa dari Arito dari Pusat. Siapa yang mau maju ke depan? Dulu. Maju. Dan selanjutnya ada Bapak Lewis ya. Ini siapa yang mau maju ke depan menuliskan reaksinya? Oke, baik. Terima kasih kepada Anda yang sudah mau maju ke depan menuliskan versi dari masing-masing teori ya. Di sini Ibu juga akan mengoreksi beberapa teori dari yang pertama yaitu teori Arrhenius ya. Ada nggak kira-kira di sini yang salah? Ada Bu. Apa coba? Jadi di sini ada senyawa HCl ditambah H2O menghasilkan H+ ditambah Cl. Dimana kalau menurut teori Arrhenius itu pada teori Arrhenius itu jika asam
H+ di dalam air dan basanya akan menghasilkan ion OH- di dalam air. Jadi ini untuk teori asam basa Archimedes. Yang ini teori Bronsted. Ini tahu apa nama senyawanya apa? Jeruk. Ya Bu, jeruk. Ya, betul, benar. Ini tahu apa? Yang ini baking soda. Baik Bu. Ini yang asam. Kemudian di sini ada Lewis. Tahu ini namanya ikatan apa? Benar. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi kalian kelompok untuk mendistribusikan teori dari yang tiga tersebut dari berbagai sumber. Jadi kelompok yang pertama ada Putri Wulandari, Anggun, Farah, sama Sania. Kelompok dua ada Tiara, Yolanda, sama Renava. Kelompok tiga ada Laras, Lulu, Ezi, sama Lendi. Baiklah, di LKPD itu kan ada wacana. Jadi setiap kelompok mendistribusikan wacana tersebut dan tuliskan jawabannya di masing-masing per kolomnya. Nanti Ibu akan menampilkan beberapa kelompok ke depan untuk memberikan hasilnya masing-masing ya. Ibu kasih waktu 30.
sila tabel dan pertanyaan berikut ini menggunakan teori asam basa Arrhenius. Senyawa yang pertama HCl dan reaksi ionisasinya yaitu H plus Cl-, CH3COOH yaitu CH3COO- ditambah OH. NaOH, Na plus OH-, KOH, K plus dan OH-. Untuk kesimpulannya yaitu teori asam basa ada 3, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Untuk Arrhenius, asam adalah menghasilkan ion H+ di dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- di dalam air. Untuk Bronsted-Lowry, asam sebagai pendonor proton, sedangkan basa sebagai penerima proton. Untuk Lewis, asam senyawa kimia yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa sebagai akseptor pasangan elektron. Oke, ada yang berbeda jawaban dari teman-temannya? Sama. Kelompok yang pertama berbeda? Sama, Bu. Oke, baiklah. Silakan duduk ke bangkunya kembali. Oke, baik. Oke, baiklah. Kesimpulan dari teman-temannya akan Ibu kembali, di mana yaitu teori asam basa Arrhenius, yaitu asam akan menghasilkan ion H+ dalam air, basa akan menghasilkan ion OH- dalam air, sedangkan teori Bronsted-Lowry yaitu asam sebagai pendonor proton, basa sebagai akseptor proton, sedangkan Lewis yaitu serah terima pasangan elektron. Oke, baik, di sini ada, kan tadi pretestnya masih kurang ya. Jadi dikerjakan aja postesnya, tapi kerjakan di rumah aja ya. Silahkan skip dulu. Sudah, Bu. Gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran kita sampai akhir ini? Materinya siapa yang akan menyimpulkan? Tiara, boleh? Teori asam basa ada 3, Bu, dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis. Bronsted-Lowry ini asamnya menghasilkan ion H+ di dalam air, kalau basanya menghasilkan ion OH di dalam air. Sedangkan Bronsted-Lowry asam itu sebagai pendonor proton, sedangkan basa sebagai penerima proton. Terus kalau Lewis, dia asam bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basanya sebagai pendonor pasangan elektron. Ada lagi yang menyimpulkan? Sama-sama. Oke, baiklah. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kita ucapkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.